Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Pak Beni. Saya Desi Agustin Safina dengan NIM 211414080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum laporan keuangan saya dengan emiten Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Yang pertama yaitu mengenai laba bersih dan ekuitas. Untuk periode 3 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, ekuitas dari emiten sebesar 132 miliar 603 juta 462.741 rupiah, sedangkan laba bersihnya sebesar 884 juta 93.673 rupiah. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, ekuitas dari emiten itu sebesar 2.484 miliar 106 juta 430.354 rupiah. Lalu untuk laba bersihnya itu sebesar 54 miliar 249 juta 904.452 rupiah. Nah, jika kita amati terjadi kenaikan baik dari ekuitas maupun dari laba bersihnya pada emiten. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus. Lalu, untuk return on equity, rumusnya dari return on equity yaitu laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas. Di sini laba tahun berjalannya yaitu 54 miliar 249 juta 904.452 dengan total ekuitasnya yaitu 2 triliun 488 miliar 106 juta 430.354, lalu dikalikan dengan 100, ketemu return on equity-nya adalah 2,18%. Jadi ROE dari emiten Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini masih berada di bawah level 15%, yaitu 2,18%. Lalu ada dividen. Nah, karena dalam laporan keuangan tidak diterterakan dividen yang dibayarkan, maka saya mencari sendiri rumus dari dividen ini, yaitu piutang bagi hasil dibagi laba bersih dikalikan 100. Piutang bagi hasilnya 18 miliar 215 juta 441.184 dibagi dengan laba bersih yaitu 54 miliar 249 juta 904.425 dikalikan dengan 100 ketemu 33%. Itu artinya Sukor Invest Syariah Sukuk Fund membayar dividen sekitar 33% dari laba bersih dalam setahun. Hal ini masuk dalam jangka yang normal yaitu antara 30 sampai 40%. Lalu ada utang atau yang biasa kita sebut sebagai liabilitas. Nah, di sini liabilitas untuk periode 31 Desember 2022 itu sebesar 81 miliar 388 juta 298.906 rupiah. Nah, jika diamati dari nilai liabilitas yang sebelumnya pada tahun 2021 terjadi kenaikan liabilitas dari emiten itu kurang lebih sebesar 70 miliar rupiah. Lalu untuk bunga utang, nilai bunga utang obligasi dari Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini sebesar 10%, yang artinya bunga utangnya emiten tersebut masih dalam jumlah yang kecil. Lalu untuk saldo laba dari emiten Sukor Invest Syariah Sukuk Fund itu positif. Pada tahun 2022, saldo laba itu sebesar 54 miliar rupiah sekian. Nah, untuk nilai modal yang disetor karena tidak terdapat dalam laporan keuangan, maka saya mencari rumusnya sendiri, yaitu total aset dikurangi total kewajiban. Total aset di sini sekitar 2.569.494.729.260 rupiah dikurangi dengan total kewajibannya yaitu sekitar 81.388.298.906 rupiah. Ditemukan hasil nilai modal yang disetor yaitu 2.406.718.131.448 rupiah. Nah, meskipun saldo laba dari emiten itu positif, namun saldo laba ini lebih kecil daripada total nilai modal yang disetor. Berarti emiten ini kurang bagus.
Lalu untuk aset turnover atau ATO dan current ratio, di sini untuk ATO pada tahun 2022, yaitu rumusnya nilai pendapatan dibagi total aset perusahaan, nilai pendapatan yaitu sekitar 67 miliar rupiah sekian dibagi dengan total aset perusahaan yang dimiliki sekitar 2 triliun rupiah sekian, didapatkan hasil 0,026. Lalu untuk current ratio, pada tahun 2022, yaitu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Di sini aset lancarnya sekitar 2 triliun sekian, dibagi dengan liabilitas lancarnya sekitar 81 miliar rupiah sekian, didapatkan nilai current rasionya yaitu 31,57. Nah, nilai dari current ratio ini cukup besar dan aset lebih besar daripada total liabilitasnya. Lalu net income margin. Di sini net income margin tahun 2022 rumusnya adalah laba berjalan dibagi nilai penjualan dikali 100. Labanya sama seperti sebelumnya yaitu 54 miliar rupiah sekian dibagi dengan nilai penjualan sekitar 3 triliun rupiah sekian dikalikan 100, ditemukan bahwa net income marginnya adalah 1,71%. Itu artinya dari pendapatan sekitar 1.000 dapat diperoleh laba bersihnya senilai 17,1 rupiah. Inventory turnover pada tahun 2022 yaitu nilai penjualan dibagi nilai persediaan. Nilai penjualnya sekitar 3 triliun rupiah sekian dengan nilai persediaannya yaitu sekitar 2 triliun rupiah sekian. Lalu dibagi dan ditemukan bahwa nilai inventory turnover pada tahun 2022 yaitu 1.369,84. Nah, berarti skor Invesaria Sukuk Fund pada tahun 2022 itu dapat menjual 1.369,84 kali dan termasuk perusahaan dengan perputaran yang sangat cepat. Omset dari perusahaan berjalan terus dan nilai penjualan lebih besar daripada nilai persediaannya. Di sini angka laba komprehensif karena di sini laba komprehensifnya tidak tertera di laporan keuangan, maka saya cari sendiri yaitu laba bersih ditambah pendapatan komprehensif. Laba bersihnya masih sama seperti yang tadi, 54 miliar rupiah sekian ditambah pendapatan komprehensifnya sekitar 0 rupiah dalam laporan keuangan, maka laba komprehensif sama dengan laba bersih yaitu sekitar 54 miliar 249.904.452. Laporan arus kas dapat kita lihat nilai penerimaan penjualan porto efek pada tahun 2022 sekitar 1 triliun sekian. Lalu nilai penjualan pada tahun 2022 itu sekitar 3 triliun rupiah sekian. Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2022, lalu laba tahun berjalan pada tahun 2022. Nah, jika kita amati perbedaan nilai dari penerimaan penjualan portofolio efek dan nilai penjualannya itu memiliki perbedaan yang sangat tipis. Sedangkan untuk kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi dengan laba tahun berjalan itu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Untuk beban pajak, neraca keuangan, dan hasil audit. Beban pajaknya di sini Sukor Invesaria Sukuk Fund itu tidak memiliki beban pajak sehingga tidak terlalu banyak beban yang dipikul oleh perusahaan. Hasil audit dari laporan keuangan Sukor Invesaria Sukuk Fund pun masih wajar dan neraca keuangan dari Sukor Invesaria Sukuk Fund mudah dibaca serta mudah dipahami. Sekian presentasi saya mengenai resume laporan keuangan mengenai emiten Sukor Invesaria Sukuk Fund. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.